Keheningan pagi yang menyimpan rahasia besar. Dalam suasana subuh yang masih membeku, ketika cahaya matahari belum sepenuhnya menembus horizon Spanyol, Veda Ega Pratama sudah berada di lintasan. Tak ada sorak penonton, tak ada kamera, tak ada tim besar yang menunggunya dengan gegap gempita. Hanya deru mesin yang baru dipanaskan, samar, seolah menyimpan sesuatu yang besar. Veda memilih memulai hari lebih cepat dari siapapun, sebuah keputusan yang bukan tanpa alasan. Ia tahu perjalanan menuju Moto3 bukan hanya tentang kecepatan di lintasan, tetapi juga tentang ketenangan dalam persiapan. Di saat banyak pembalap muda menikmati masa libur, Veda justru bergerak diam-diam, mendatangi sirkuit tertutup tanpa pemberitahuan publik. Hanya 2 mekanik dan 1 analis data yang ikut bersamanya. Tak ada tanda-tanda bahwa ini adalah sesi latihan penting yang akan menentukan langkah awalnya menuju dunia balap yang sesungguhnya. Tapi itulah Veda, tenang, terukur, dan penuh misteri. Keputusannya untuk menggelar latihan rahasia ini menunjukkan karakter kuat yang jarang dimiliki rider muda. Bahkan, sebelum mesinnya menyala sempurna, semua yang hadir tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Balapan sendirian, ujian sunyi yang menentukan masa depan. Tes ini bukan latihan ringan. Veda memutuskan melakukan simulasi balapan penuh, tanpa lawan, tanpa slipstream, tanpa tanda-tanda tekanan eksternal. Hanya dirinya, motor, dan waktu yang terus bergerak. Di dunia balap, simulasi tanpa lawan justru jauh lebih berat. Tidak ada patokan untuk melihat apakah ia tampil cepat atau tertinggal. Ia harus mengandalkan perasaannya sendiri, memahami karakter motor di setiap lap, dan menjaga konsistensi tanpa titik pembanding. Inilah ujian mental sesungguhnya. Beberapa lap pertama dijalani hati-hati, namun selebihnya Veda mulai menekan motornya hingga batas yang membuat mekaniknya menahan napas. Meski sendirian, ia mengatur ritme layaknya berada di tengah pek Moto3 yang terkenal ganas dan rapat. Setiap tikungan ia serang seolah sedang bertarung mempertahankan posisi podium. Detak jantungnya meninggi tapi fokusnya tetap tajam. Ia tak sedang mengejar nama, tapi mengejar kemampuan terbaik versi dirinya sendiri. Disinilah mental juara mulai terlihat, ketenangan dalam kesunyian. Lap demi lap yang membentuk karakter baru. Semakin lama Veda melaju, semakin terlihat bahwa simulasi ini bukan sekedar tes. Ia memperlakukan setiap lap layaknya pertarungan hidup mati. Tekanan rem, sudut menikung, pembukaan throttle, semuanya dihitung dan dievaluasi ulang. Telemetri mencatat perubahan-perubahan kecil yang menunjukkan ia tidak hanya cepat, tetapi juga belajar cepat. Dalam beberapa momen, motornya sedikit liar, bergetar ketika ia memaksanya masuk tikungan dengan kecepatan ekstrim. Namun, Veda justru menikmati sensasi itu. Setiap gerakan menjadi pelajaran, setiap kesalahan kecil ia simpan untuk dianalisis nanti. Disinilah mental juara mulai terlihat, ketenangan dalam kesunyian. Di sirkuit tertutup itu, karakter baru Veda terbentuk, lebih agresif, lebih cerdas, dan lebih matang. Jika dulu ia dikenal sebagai pembalap muda penuh bakat, kini ia menjadi pembalap yang haus peningkatan. Kejutan telemetri, data yang mengguncang tim. Ketika sesi pertama selesai dan motor kembali ke pit, analis data tim tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Grafik-grafik menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kecepatan rata-rata Veda berada di level yang biasanya hanya dicapai pembalap Moto3 berpengalaman. Bahkan ada beberapa lap di mana ia mendekati batas waktu yang dicatat rider papan tengah Moto3. Ini bukan kebetulan, ini hasil kerja keras yang terencana. Telemetri memperlihatkan konsistensi yang jarang ditemui pada rider muda. Lap time yang stabil, minim error, dan daya tahan fisik yang jauh lebih kuat dibanding beberapa bulan lalu. Para mekanik saling berpandangan, sadar bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya fenomena baru dari Indonesia. Pertarungan mental, ketika tubuh lelah, tekad yang bicara. Simulasi race bukan hanya soal kecepatan, tetapi stamina mental dan fisik. Di menit-menit akhir simulasi, tubuh Veda sebenarnya sudah mulai kelelahan. Bahunya kaku, tangannya bergetar, nafasnya mulai berat. Tapi ia menolak berhenti. Ia menolak melambat. Justru pada saat itulah tekadnya menguat.
Dalam dunia balap, saat tubuh menyerah, hanya mental kuat yang bisa memaksa motor tetap melaju dalam ritme ideal. Dan itulah yang Veda tunjukkan. Di beberapa tikungan cepat, ia hampir kehilangan grip ban belakang. Namun, ia mengendalikan semuanya dengan insting dan refleks yang matang. Level ini baru dimiliki pembalap besar, ujar salah satu teknisi setelah melihat rekaman kamera. Veda tidak hanya berlatih, ia sedang menempa mental juara. Dialog sunyi, Veda dan mesin yang mulai menyatu. Setelah menjalani 20 lap lebih, ada momen menarik yang disaksikan oleh mekaniknya. Veda terlihat seperti sedang berkomunikasi dengan motornya. Setiap getaran, setiap dorongan, setiap respon gas ia pahami secara personal. Hubungan antara pembalap dan motor memang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun hari itu semua yang hadir melihat bagaimana Veda mulai menyatu dengan mesin yang akan membawanya ke panggung Moto3. Dia bukan sekedar mengendarai motor, tetapi merasakannya. Ketika pembalap sudah bisa menyatu dengan mesin, itulah tanda bahwa levelnya meningkat. Veda sedang melangkah menuju kelas berbeda. Evaluasi data, Veda bertingkah seperti rider senior. Usai sesi intens itu, kebanyakan rider muda akan langsung beristirahat. Namun tidak dengan Veda. Ia turun dari motor, langsung menuju komputer telemetri dan duduk memeriksa grafik demi grafik. Ia meminta data pertikungan, membahas pola pengereman, hingga memeriksa sudut lean angle. Mekaniknya sampai tersenyum melihat keseriusannya. Anak ini beda, dia tidak hanya ingin cepat, dia ingin sempurna, ujar salah satu teknisi. Inilah pola kerja pembalap senior, sesuatu yang biasanya baru muncul setelah beberapa musim balap Eropa. Veda melakukannya bahkan sebelum debut. Adaptasi yang mengejutkan, dari ATC ke Moto3 bagaikan lompatan dimensi. Motor Moto3 bukan main-main, jauh lebih liar, lebih kaku, lebih sulit dikendarai dibanding motor-motor yang pernah dikendarai Veda. Namun adaptasinya berjalan cepat, terlalu cepat. Dalam satu hari latihan rahasia ini, ia sudah mampu membaca karakter motor, menyesuaikan gaya balap, dan mengoptimalkan kontrol. Tim benar-benar tak menyangka. Perjalanan dari Asia Talent Cup ke Moto3 seharusnya memakan waktu panjang, penuh adaptasi. Tapi Veda seolah mempercepat proses itu hanya dalam hitungan sesi. Harapan baru Indonesia ketika bakat bertemu etos kerja. Banyak pembalap memiliki bakat, namun hanya sedikit yang punya etos kerja setangguh Veda. Latihan diam-diam ini membuktikan bahwa ia bukan sekedar rider yang diberkahi talenta, tetapi pekerja keras yang tak mau dikenal hanya karena sensasi. Ia ingin dikenal karena kualitas. Timnya menyebut bahwa Veda memiliki aura yang berbeda. Tenang, rendah hati, tapi sangat ambisius. Kombinasi yang langka, kombinasi yang biasanya dimiliki pembalap besar dunia. Indonesia kini punya harapan baru, bukan sekedar untuk tampil, tapi untuk bersaing. Menuju Moto3, debut yang kini punya cerita besar. Dengan hasil latihan rahasia ini, Veda kini memasuki Moto3 bukan sebagai rookie biasa. Ia membawa cerita, ia membawa kejutan. Ia membawa data yang membuat banyak orang harus mulai memperhatikan namanya. Debutnya nanti bukan sekedar momen pertama tampil di panggung dunia, tetapi pembuktian hasil dari kerja keras yang dilakukan di belakang layar, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Ketika bendera start musim depan dikibarkan, dunia mungkin akan terkejut. Tapi Veda, ia sudah siap jauh sebelum dunia tahu ia sedang bersiap.